Selamat pagi, selamat kita berkumpul lagi di tempat ini untuk berbuat bakti kepada Tuhan kita, bersekutu secara pribadi lewat pengajaran firman. Sebelum kita masuk materi pelajaran pagi hari ini, saya ingin share dulu seperti biasa apa yang diobrolkan oleh saya ketika mengajar firman ya secara online. Ada banyak hal yang kami bicarakan, khususnya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Hari apa tuh? Dapat berita di Detikom ya bahwa Jogja mengalami dingin, hawa dingin yang dilaporkan 19, sekian derajat Celcius. Ya, kita yang ada di Cilengsi bisa membayangkan dinginnya seperti apa. Karena kalau di Cilengsi itu 24 tuh sudah dingin ya. Jadi kalau tengah malam tuh kalau lagi dingin-dinginnya itu 24 tuh AC terpaksa dimatikan, pintu di kamar dibuka. Nah, dingin banget gitu. Dan kita bisa bayangkan 19, sekian derajat. Waktu saya obrolkan ini dengan salah seorang murid saya malah diberi informasi bahwa Bandung 15 derajat. Hari kapan gitu ya. Mungkin 1-2 minggu ke belakang. Jadi dinginnya seperti apa. Dan memang menurut Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani hal-hal seperti ini, itu akan berlangsung sampai kurang lebih bulan Agustus ya. Cuaca yang tidak menentu. Kita di Cilengsi, saya sampaikan kepada murid-murid saya pun tembus rekor baru ya. Kalau selama ini 8 tahun saya di Cilengsi itu suhu terpanas yang saya alami itu dulu 33, tapi kesini mulai 34. Nah kemarin, seminggu kemarin 35, jadi naik 1 derajat lagi suhu tertinggi. Dan AC itu kalau siang hari, kalau sudah 35 derajat itu sama sekali tidak berkutik ya. Di AC saya matikan, malah jendela dan pintu saya buka, karena di dalam kamar yang pakai AC justru lebih panas daripada di luar. Itu ya. Tapi kalau kita baca laporan di berita, di salah satu wilayah di Cina malah sempat mencapai 1 minggu ke belakang ini 52,2 derajat Celcius ya. Jadi kalau kita 35 sudah panasnya terasa demikian, di Cilengsi kita bayangkan di salah satu wilayah di Cina sampai 52,2 derajat Celcius, dikatakan suhu neraka. Apa benar? Neraka cuma 52,2 derajat Celcius. Orang masih bisa berlalu lalang walaupun kegerahan luar biasa, kepanasan ya, dan ancaman dehidrasi tentu saja. Tapi kita tahu bahwa panasnya neraka tidak hanya berbicara secara fisik ya. Kita sudah pernah belajar apa yang dialami ketika kita ada di neraka sana ya. Ketika kita menyadari bahwa kita sama sekali putus hubungan dengan sumber kehidupan, yaitu Allah ya. Dan itu berlaku kekal ya. Saya menceritakan ini kalau kita menceritakan hal-hal seperti ini, perkembangan dunia di sekeliling kita, tentu saja kita tarik ke aspek rohani ya. Jangan sampai berita-berita seperti ini berlalu saja tanpa ada efek secara rohani, semakin menarik kita lebih dekat kepada Tuhan kita, kepada firman-Nya ya, kebenaran. Kalau sebelum pandemi saya ingat tahun 2020 Januari awal, bahkan sejak akhir 2019 ketika berita-berita tentang COVID mulai ramai, waktu itu masih di Cina ya, sudah terjadi kematian. Saya sudah sampaikan itu, baik di Kenari maupun di Pasar Lama. Siap-siap secara rohani, kita siaga ketika itu terjadi, kita menangkap pesan Tuhan ya. Dan pesan Tuhan cuma satu kok ya. Kita sudah baca dalam Tawarik ayatnya, merendahkan diri, mencari wajahnya, pertobatan. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap Tuhan memberikan tanda-tanda lewat alam khususnya ya. Saya ingat di akhir 2019 memasuki 2020, saya sudah sampaikan omat-omat kepada jemaat, perhatikan apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu kejadian kan, 2 tahun lebih kita dihajar COVID-19 ya, dengan
angka kematian yang mencapai jutaan seluruh dunia. Apakah setelah itu lewat, sekarang kita sudah masuk masa aman dari COVID. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan umum pun sudah tidak ada kewajiban memakai masker ya. Sudah dianggap penyakit flu biasa dan pengobatannya memang sudah tersedia saat ini. Kita merenung bagaimana pandemi COVID 2 tahun lebih ini berdampak kepada rohani kita ya. Adakah satu hal yang berubah, pertobatan, kehidupan pertobatan, lalu kesadaran akan proses pengudusan di mana kita merelakan diri kita untuk diproses oleh Roh Kudus dan Firman. Apakah masih seperti sama saja gitu. Jadi ada kematian di sana, kita mengalami, orang-orang terdekat kita mengalami kematian, menjadi korban dari COVID-19. Apakah itu ada mengubahkan keseriusan kita terhadap Tuhan ya? Dan jujur dengan sedih hati saya harus sampaikan realitas di sekeliling saya justru, kata orang Sunda, hare-hare ya, tidak ada dampak. COVID 2 tahun lebih itu tidak ada dampak. Mereka masih nyantai dengan kekristenan, itulah kekristenan yang sudah tradisi banget gitu, sehingga pemahaman yang salah itu sudah sedemikian terpatri dalam pikiran dan hati mereka, dan refleksnya ketika kebenaran disampaikan adalah menolak ya dengan segala cara. Kita melihat itu. Nah, saya ingin bacakan sebagai pembuka satu ayat saja dari kitab Wahyu sebelum kita masuk ke lanjutan materi kita ya. Kalau kita baca Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya baca dari ayat yang pertama saja ya, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat ya. Kita sudah pernah bahas ayat yang ketiga ini khususnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan, untuk kemudian menuruti apa yang tertulis di dalam kitab suci yang berisi nubuatan-nubuatan ini ya. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan itu sampai akhir. Dan dalam banyak kali teks Alkitab memperingatkan waktunya sudah dekat ya. Bahkan di awal pelayanan Yohanes Pembaptis juga Yesus Kristus, pesan yang disampaikan sama ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Keseriusan untuk memahami apa yang dituliskan dalam kitab suci ini karunia ya bagi kita orang Kristen benar yang sudah dilahirkan kembali, ini karunia ya. Kita bisa mengetahui kejadian-kejadian perjalanan sejarah di masa depan karena Allah membukakannya buat kita, dan Allah membukakannya buat kita karena Ia mengasihi kita ya. Ini bukti, sekali lagi bukti kasih Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan ironis kalau gereja di akhir zaman ini justru lebih mengejar yang duniawi dan justru menolak pemberian Tuhan yang paling berharga ini ya. Jadi kalau kita di awal ibadah membicarakan hal-hal yang terjadi selama seminggu berjalan, maksudnya itu ya, sebagai tindakan kita berwaspada, berjaga-jaga karena waktunya sudah dekat ya, melihat tanda-tanda zaman, kita tarik ke aspek rohani. Oke, kita akan masuk ya kelanjutan dari pelajaran kita. Masih di doktrin regenerasi, dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali, eksposisi terhadap Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ke sini ya, analogi Yesus memanfaatkan persamaan antara kelahiran yang pertama atau kelahiran secara lahiriah dari rahim ibu. Ada hal-hal yang
terjadi di sana yang bisa dipakai untuk menjelaskan kelahiran yang kedua atau bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, satu kita sudah bahas minggu lalu yaitu tentang harus ya. Kalau jemaat perhatikan 3 pertemuan kita yang pertama itu sebenarnya menekankan ke harus ini ya. Jadi dalilnya begitu kuat bahwa hal kelahiran kembali itu sesuatu yang harus terjadi untuk seorang bisa melihat kerajaan Allah, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Hal apa yang terjadi dalam kelahiran secara lahiriah yang merupakan persamaan yang Yesus pakai untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, tapi sebelum masuk ke poin yang kedua, saya kasih pengantar dulu ya, gambaran dulu. Saya dapat berita ini ketika saya mempersiapkan bahan ini, Tuhan kasih berita yang pas. Nah, ini salah satu pernyataan Tuhan ya, karena konteksnya saya mendapatkan berita ini ketika saya sedang mempersiapkan firman ini. Jadi ini kejadiannya masih baru nih, 31 Mei 2023 tahun ini ya. Judulnya, perempuan ini ancam gugat orang tuanya gara-gara dilahirkan tanpa persetujuan. Netizen heboh, ini ada gambarnya. Saya bacakan ini cuplikan dari beritanya ya. Saya tuliskan di sini. Seorang wanita jadi viral karena mengaku ingin menggugat orang tuanya. TikTokers bernama Casteas itu menyindir orang tuanya karena telah melahirkannya tanpa persetujuannya. Dia berkata ini, mereka tidak mencoba menghubungiku sebelum aku lahir untuk mengetahui apakah aku ingin benar-benar ada di dunia ini. Ucap Cas di TikToknya, ini ya seperti itu. Dan postingan dia di TikTok ini bikin heboh netizen, dan kalau saya baca reaksi dari netizen di komentar-komentarnya itu mereka mempertanyakan, maaf saja saya pakai kata ini, mempertanyakan kewarasan dari wanita ini ya. Sampai geleng-geleng kepala, sampai pernyataan keheranan yang luar biasa dinyatakan dalam komentar-komentar netizen pada postingan perempuan ini. Kenapa coba? Saya ajak jemaat mencermati, ini tanda-tanda zaman juga ya. Kalau seorang dikatakan mau menggugat orang tuanya karena telah melahirkan dia tanpa persetujuan, bahkan di kalimat terakhir coba, jemaat menangkap nggak satu hal yang luar biasa di sini? Perempuan ini berkata, mereka tidak mencoba menghubungiku sebelum aku lahir. Menangkap nggak sesuatu yang, jadi kalau coba ya kalau sempat nanti buka, jemaat buka tentang berita ini, komentar-komentar yang diberikan netizen tuh menggambarkan satu ketidakpercayaan gitu. Ada seorang wanita bersikap seperti ini. Nah, ini yang mau tidak mau sering saya ungkapkan, maaf terpaksa kita pakai kata konyol. Ini kan tindakan konyol. Dia berkata, kenapa waktu orang tua, papa, mamahnya khususnya sebelum melahirkan dia, kenapa nggak menghubungi dia gitu? Maksudnya menghubungi kemana gitu? Kan dia belum ada, kan dia belum dilahirkan gitu. Kan kita melihat pemikiran yang absurd gitu ya, tidak masuk akal sama sekali. Nah, ketika jemaat menangkap berita ini diwakili oleh para netizen yang heboh ini, pasti kita menyatakan satu keheranan terhadap sikap perempuan ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu tidak wajar gitu, sesuatu yang salah. Kenapa jemaat atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tindakan dia salah, bahkan konyol ya, terpaksa kita pakai kata konyol. Ya karena semua orang tahu tentang hak kelahiran itu, semua orang tahu, semua orang paham. Sebelum kita dilahirkan ya kita tidak ada gitu. Dan ketika seseorang mengalami dilahirkan dari rahim ibunya, kita semua tahu gitu bahwa sang bayi yang dilahirkan ini tentu saja tidak terlibat dalam proses kelahiran ya. Dia ya kalau kita mau pakai kata anugerah ya anugerah yang dia alami dilahirkan ke dunia ini. Tapi dia sama sekali tidak terlibat kan? Gitu. Jadi ketika ada seorang yang protes kepada orang tuanya karena ingin dilibatkan waktu dia dilahirkan,
kita bisa langsung ngambil kesimpulan ini orang pikirannya nggak wajar gitu kan. Bahkan kita berani terpaksa pakai kata konyol. Karena semua orang paham gitu, kita semua dilahirkan tanpa keterlibatan kita. Ya kita sebut kalau kita memiliki hidup yang positif, khususnya dalam iman Kristen, tentu saja kita bersyukur karena kita menerima anugerah ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Betul ya? Tuhan memiliki maksud yang baik. Kita mau dipakai menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita di dunia. Jadi kita bersyukur gitu kan. Tapi kita tahu, semua manusia tahu persis bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia, kita memang tidak terlibat. Nah mungkin kalau sikap hidup manusianya negatif, seperti Kasteas ini, mungkin dia berpikir dia korban gitu. Dia dilahirkan ke dunia ini korban gitu. Kalau kita kan orang percaya anugerah Tuhan. Nah, Tuhan mau pakai kita ya. Di tengah keluarga, di tengah gereja tempat kita berjemaat, di tengah lingkungan kita, Tuhan mau pakai kita menjadi terangnya Dia ya. Memberkati orang, membawa orang kepada Yesus. Tapi bagi orang-orang seperti ini mungkin dia protes karena merasa dia korban. Saya sebenarnya nggak mau dilahirkan. Jadi kenapa nggak meminta persetujuan saya waktu mama saya mau melahirkan saya. Jadi jemaat menangkap kan keabsurdan, ketidak masuk akalan sikap dari perempuan ini ya. Karena semua tahu, semua manusia tahu bahwa seorang bayi, seorang manusia dilahirkan tanpa dia sendiri terlibat di dalamnya. Oke, tanamkan dulu itu dalam pikiran kita. Nanti kita akan kupas ini dari sisi alkitabiahnya ya. Dari berita ini kita masukkan poin kedua ya, kita mulai berani menuliskan apa sih persamaan yang bisa kita pakai yang terjadi dalam kelahiran pertama secara lahiriah yang bisa kita pakai dan Yesus pakai untuk menjelaskan bagaimana manusia masuk iman Kristen yang benar. Yang kedua adalah bayi dilahirkan secara jasmani tanpa dirinya sendiri berpartisipasi di dalamnya. Ini semua orang tahu. Ya, semua orang tahu ini. Kita dilahirkan ke dunia ini tanpa kita terlibat di dalamnya. Mama kita nggak minta persetujuan kita dulu. Apakah kamu mau dilahirkan? Nah, kitanya kan belum ada gitu kan. Makanya sikap perempuan yang viral tadi langsung kita bisa tangkap, langsung netizen heboh. Langsung kebanyakan orang menganggap perempuan ini kok konyol gitu. Karena kita menyadari ini realitas yang dipahami semua orang. Bahwa seorang bayi dilahirkan secara jasmani tanpa dirinya sendiri berpartisipasi di dalamnya. Itu anugerah ya kalau kita ada. Nah kalau kita tarik ke hal rohani pun sama. Makanya Yesus memakai analogi kelahiran ya. Secara rohani pun menjadi Kristen yang benar adalah proses di mana manusia tidak berpartisipasi di dalamnya. Kalau saya sering tekankan, masuk ke dalam iman Kristen yang benar, jadi Kristen yang benar, itu ya, Kristen yang dilahirkan kembali, itu mengakui bahwa kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar itu tanpa kita terlibat di dalamnya. Sepenuhnya karya Allah. Nanti kita lihat ini yang benar ya, yang alkitabiah. Jadi kalau saya selalu bandingkan langsung dengan ajaran yang berseliweran di luar sana yang menekankan bahwa keselamatan itu pilihan manusia ya. Kita menekankan bahwa keselamatan itu sepenuhnya karya Allah di mana kita tidak terlibat di dalamnya. Karena ketika Yesus menerangkan tentang hal kelahiran kembali, bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar, Yesus memakai analogi lahiran secara lahiriah di mana semua orang paham bahwa bayi dilahirkan secara jasmani tanpa dirinya sendiri berpartisipasi di dalamnya. Demikian juga Yesus katakan, masuk ke dalam iman Kristen yang benar itu sepenuhnya karya Allah ya. Nah, kita sudah berani cantumkan nomor 2. Nah, sekarang kita lihat satu ilustrasi lain ya. Saya ambil ini, kita baca ya. Lebih kurang tahun 1988, Billy Graham menulis satu buku berjudul How to be Born Again, bagaimana caranya dilahirkan kembali, yang menjelaskan langkah demi langkah untuk dilahirkan kembali. Ini bukunya. Saya sudah coba baca buku ini dan ini judulnya ya, pasti semua tahu ya,
Ada jemaat yang tidak mengenal siapa Billy Graham. Ini judul buku yang ditulis oleh Pastor Billy Graham, How to be Born Again. Bagaimana caranya dilahirkan kembali. Coba saya ajak jemaat merenungkan sejenak judul buku ini dibandingkan dengan berita yang viral tadi ya, tentang perempuan yang punya niat untuk menggugat orang tuanya karena melahirkan dia tanpa persetujuannya. Coba, bisa nggak jemaat menangkap satu esensi yang sama di sana? Ketika Pastor Billy Graham ini memberikan judul bukunya How to be Born Again. Bagaimana caranya dilahirkan kembali. Nah, ketika saya membaca judul buku ini, yang langsung muncul dalam pemikiran saya adalah, terus buku ini ditujukan kepada siapa? Kan kalau lihat judulnya How to be Born Again, bagaimana caranya dilahirkan kembali, secara nalar kita menangkap bahwa buku ini ditujukan kepada yang dilahirkan kan? Kepada bayi yang dilahirkannya kan? Ini kan judulnya bagaimana caranya dilahirkan. Berarti ditujukan kepada yang mengalami dilahirkan. Nah, saya menangkap ini nggak beda kok dengan berita yang viral di awal tadi. Perempuan menggugat orang tuanya karena tidak menghubungi dia dulu, karena tidak meminta persetujuannya dulu untuk dilahirkan. Bagaimana orang tua bisa meminta persetujuan? Kamunya belum ada. Nah, coba bawa ke judul buku ini. Fokus ke judul buku ini. Buku ini berjudul Bagaimana Caranya Dilahirkan. Ditujukan kepada siapa? Kalau judul bukunya Bagaimana Caranya Dilahirkan, berarti ditujukan kepada yang dilahirkan kan? Yang menjadi masalah, yang dilahirkan kan belum ada. Kalau kita berbicara yang dilahirkan itu kan bayinya kan? Kan belum ada. Terus dia disuruh baca buku bagaimana caranya dilahirkan, sementara dianya belum ada, belum dilahirkan. Kita mulai menangkap ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar kita. Kepada siapa buku ini ditujukan? Bagi saya ini langsung menimbulkan tanda tanya. Karena buku ini ditujukan kepada bayi yang belum dilahirkan. Kalau judul bukunya Bagaimana Cara Melahirkan, clear. Ditujukan kepada ibu hamil. Nah, kalau bagaimana caranya dilahirkan ditujukan kepada siapa? Yang mau dilahirkan siapa? Bayi. Nangkep nggak jemaat keabsurdan judul buku ini? Akan bayinya belum ada. Terus yang mau baca buku ini siapa? Maaf. Kalau saya bertemu dengan Pastor Billy Graham, kalau saja beliau masih hidup dan tetangga di sebelah saya, mungkin sebelum beliau menerbitkan buku ini, saya mau koreksi dulu, saya mau kritisi dulu judulnya. Pastor Billy Graham, kok judulnya Bagaimana Caranya Dilahirkan? Ditujukan kepada siapa? Nah, bayinya kan belum ada. Gitu. Nangkap jemaat, ya? Saya tidak berkata bahwa isi buku ini salah, ya. Di dalamnya banyak berisi kebenaran Alkitabiah. Tetapi ketika Pastor Billy Graham memakai judul ini sebagai judul bukunya, kita menangkap kesalahpahaman yang sekarang terjadi luas dalam dunia kekristenan. Ketika di sana ada ajaran yang mengatakan bahwa menjadi Kristen, percaya kepada Yesus itu pilihan manusia. Jadi yang ditekankan pilihan manusianya, ketidakpahamannya itu sama esensinya dengan apa yang dilakukan Pastor Billy Graham ketika memberi judul bukunya, How to be Born Again. Nggak bisa, kitanya belum ada. Kita sering bahas di tempat ini, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa manusia sebelum menjadi Kristen benar, sebelum dilahirkan kembali itu dalam kondisi mati dalam keberdosaannya. Bagaimana orang mati bisa memilih? Kalau diajarkan bahwa keselamatan itu pilihan manusia. Saya selalu pakai ilustrasi ini dan saya dapatkan dari Pastor Paul Washer ya ketika saya belajar tentang Injil. Jadi Paul Washer ini kasih gambaran seperti ini. Kalau di luar sana luas diajarkan bahwa keselamatan itu pilihan manusia, itu seperti mengatakan seperti gini. Katakanlah di mimbar ini ada seorang bapak tergeletak dan dia sudah mati. Bukan pura-pura mati, bukan setengah mati, mati beneran. Lalu kepada dia kita katakan, Pak, bangun, saya mau bawa Bapak ke rumah sakit. Bapak boleh pilih mau ke rumah sakit Hermina atau ke rumah sakit Tamrin.
Kalau saya menanyakan ini kepada Bapak yang jelas-jelas sudah mati, orang lihat saya mungkin berkata apa? Orang sudah mati ditanya gitu. Nah, ilustrasi ini dipakai oleh Pastor Paul Washer untuk menyadarkan kita gitu. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kondisi kita di dalam dosa itu mati. Bagaimana kita bisa memilih percaya kepada Yesus sementara kita mati? Orang mati bisa pilih. Dan Alkitab dalam banyak teks menggambarkan, menegaskan bahwa kita itu dalam keberdosaan kita mati. Maka keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah. Allah yang melakukan, yaitu harus menghidupkan kita dulu. Gambaran yang Yesus pakai, mengapa Yesus ketika berbincang-bincang dengan Nikodemus memakai analogi tentang kelahiran yang pertama, sama yang ingin Yesus tegaskan adalah sebagaimana secara lahiriah seorang bayi dilahirkan tanpa keterlibatannya, tanpa partisipasi bayi itu, maka seorang manusia yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar pun dia tidak berpartisipasi di dalamnya. Sepenuhnya karya Allah sebagaimana dalam kelahiran secara lahiriah. Maka kita bisa katakan tindakan perempuan yang dalam contoh pertama itu tidak masuk akal, bahkan konyol ketika dia protes mengapa dia dilahirkan. Ketika dia berkata kenapa orang tuanya nggak menghubungi dia dulu sebelum dia dilahirkan. Karena semua orang tahu gitu, seorang bayi dilahirkan tanpa partisipasi dia. Nah kalau kita renungkan judul dari buku ini, bagaimana caranya dilahirkan, artinya ditujukan kepada bayi yang belum dilahirkan. Ini sama absurdnya gitu. Pastor Billy Graham ini walaupun saya sudah baca bukunya, saya katakan banyak kebenaran di sana. Tapi ketika dia memberi judul buku ini mewakili ketidakpahaman kebanyakan orang Kristen sekarang tentang bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nggak ada caranya, nggak ada langkah-langkahnya, karena kita nggak berpartisipasi di dalamnya. Sekali lagi, dari buku ini, judul buku ini kita menangkap satu ajaran yang salah yang sudah kadung menjadi tradisi ya. Oke, jemaat nangkap ya keabsurdan judul buku ini sekarang. Dengan bekal contoh-contoh tadi kita masuk ke sini ya. Apa yang Yesus sampaikan dalam teks Alkitab ini ya, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 dalam perbincangan dengan Nikodemus. Ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, maka yang Yesus maksudkan adalah sesuatu harus terjadi padamu yang di dalamnya kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Ya. Mengapa Yesus memakai analogi kelahiran secara lahiriah? Ini yang ingin Yesus sampaikan. Ketika Yesus berkata, harus dilahirkan kembali, Yesus bilang, lihat kelahiran secara lahiriah. Bagaimana seorang bayi dilahirkan ke dunia ini. Bayi itu tidak berpartisipasi. Orang tua tidak minta persetujuan dulu. Kamu mau dilahirkan enggak? Wah, kalau saya ditanya dulu sama mama saya sebelum dilahirkan, mungkin saya bilang begini, boleh mah, tapi di dalam istana ya, yang megah gitu. Di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, konglomerat, tabungan depositonya cukup untuk 70 turunan. Kalau bisa ya mungkin saya akan mengajukan syarat-syarat. Ya, seperti itu. Biaya pendidikan saya sudah siap sampai S teler gitu, nggak cuma S3 gitu kan. Mungkin kalau mama saya, papa saya seperti itu menghubungi saya dulu, minta persetujuan saya dulu sebelum saya dilahirkan, mungkin saya akan menyampaikan syarat-syarat. Nah kalau tidak memenuhi syarat itu lebih baik jangan dulu deh mah, ya nunggu mama kaya dulu, baru mama lahirkan saya. Kan tidak masuk akal kan pemikiran itu. Sama tidak masuk akalnya seperti tindakan perempuan yang viral di TikTok, sama tidak masuk akalnya seperti judul bukunya Pastor Billy Graham. Yesus ketika mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, Yesus sedang berkata, kamu Nikodemus harus mengalami sesuatu yang di dalamnya kamu tidak berpartisipasi. Ya? Poin pertama, jadi jelas tidak ada how to be born again, tidak ada langkah-langkah cara untuk dilahirkan kembali, tidak ada. Mau ditujukan kepada siapa buku ini? Kepada bayi yang belum lahir, bayinya belum ada. Tidak ada cara-cara dilahirkan kembali.
Tidak ada cara-cara untuk bisa masuk iman Kristen yang benar. Nih, kamu harus lakukan A, B, C sampai Z. Tidak ada. Poin kedua, tidak ada dimanapun dalam teks Alkitab ini, Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, tidak ada Yesus berkata kepada Nikodemus, lakukan ini, itu. Perkatakan ini, itu. Ikuti doa ini, itu. Atau bahkan ini langkah-langkah yang harus kamu ikuti supaya dilahirkan kembali. Tidak ada. Coba jemaat baca lagi. Kita sudah baca di awal. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Nggak ada sama sekali Yesus mengatakan, Nikodemus, supaya kamu bisa masuk surga, kamu lakukan ini ya. Nih. Ini doa yang harus kamu baca tiap hari ya. Nggak ada. Yesus secara lugas, to the point berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nggak memberikan cara-cara petunjuk how to, nggak ada. Artinya sekali lagi ya, ke kesimpulan di atas. Ketika Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, maka yang Yesus maksudkan adalah Nikodemus, sesuatu harus terjadi padamu yang di dalamnya kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Makanya tidak ada how to. Nah, kamunya tidak melakukan apa-apa. Itulah mengapa Alkitab menyebut itu sebagai pemberian Allah. Anugerah Allah. Karya Allah sepenuhnya. Nah, kalau kita tidak diluruskan dulu pengertian ini, kita lihat di luar banyak orang-orang Kristen ada dalam kekristenan yang salah. Karena dia dibimbing untuk menjadi Kristen, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Yang Yesus sendiri nggak memberikan itu langkah-langkah itu. Atau seperti contoh yang saya pakai beberapa minggu lalu. Ini kan banyak terjadi di KKR-KKR kita kan. Ketika ada altar call, lalu yang altar call ini dibimbing lewat satu doa. Kamu ikuti doa saya ya. Ketika dia amin, selamat, kamu sudah jadi Kristen. Gak ada. Maka dia dibimbing masuk ke dalam kekristenan yang bukan versi Yesus. Ketika kepada manusia diajarkan bahwa masuk ke dalam Kristen, iman Kristen itu pilihan manusia, lalu kita kepada orang itu disampaikan cara-caranya seperti ini, harus melakukan ini, harus berdoa seperti ini. Maka kemudian dia akan masuk ke dalam iman Kristen yang salah. Karena yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus, harus sesuatu terjadi kepada dirimu yang kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi ya. Nah, poin ketiga, kalau Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali ya, di ayat 357, maka ini bukanlah perintah untuk melakukan langkah-langkah tertentu, melainkan Yesus sedang memperkatakan satu fakta atau realitas. Ketika Nikodemus datang malam-malam kepada dia, Yesus berkata, satu realitas, kamu belum dilahirkan kembali. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus sedang memperkatakan fakta. Dalam kondisimu sekarang, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Kerajaan Allah, ke surga kamu tidak bisa masuk. Karena kamu belum dilahirkan kembali. Maka untuk bisa memenuhi syarat bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus sedang memperkatakan fakta, bukan memerintahkan untuk melakukan langkah ini, langkah itu. Sama sekali tidak ada. Ya. Sekali lagi saya baca kesimpulan yang di atas. Ketika Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, maka yang Yesus maksudkan adalah sesuatu harus terjadi padamu yang di dalamnya kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Saya pernah kasih contoh seperti ini, sederhana. Ada satu kegiatan senam ibu hamil. Ini masih terkait kehamilan bayi ya. Senam ibu hamil. Nah, kalau orang baca di depan satu ruangan ada tulisan besar di situ, ruangan ini tempat senam ibu hamil. Maka sudah pasti seorang pria tidak masuk ke situ kan? Seorang pria enggak. Walaupun di situ tidak dituliskan gitu dalam spanduk atau pengumuman itu. Pria tidak boleh masuk, nggak usah dituliskan, semua orang tahu kalau senam ibu hamil itu hanya untuk perempuan yang sedang hamil. Lalu katakanlah saya sebagai seorang pria, laki-laki bandel gitu, nekat masuk.
Tentu saja saya di stop oleh satpamnya, betul ya? Kalau ada satpam di situ, saya di stop di situ. Lalu stop ini barulah memperkatakan apa yang tidak dituliskan dalam pengumuman itu. Pak, Bapak tidak boleh masuk. Mengapa? Karena Bapak laki-laki, Bapak bukan perempuan. Nah, ketika satpam ini memperkatakan ini, sama seperti Yesus. Satpam ini tidak sedang menyuruh saya melakukan sesuatu supaya saya bisa masuk. Oh, Bapak pria. Sedangkan di ruangan ini adalah senam ibu hamil, khusus buat perempuan, khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Sedangkan Bapak seorang pria, maka Bapak tidak bisa masuk. Apakah Bapak ini kemudian bertanya kepada satpam, oke satpam, kalau gitu supaya bisa masuk apa yang harus saya lakukan dulu? Nggak masuk akal juga kan kalau Bapak ini bertanya seperti itu. Saya tidak sedang menyuruh Bapak melakukan apa-apa, saya sedang menyatakan realitas. Karena Bapak seorang laki-laki dan karena yang di dalam yang berkumpul adalah ibu-ibu hamil, maka Bapak tidak bisa masuk. Nah, saya ingin kasih gambaran, ketika Yesus memperkatakan ini kepada Nikodemus, sama sekali Yesus tidak sedang memerintahkan Nikodemus untuk melakukan langkah 1 sampai langkah sekian, supaya bisa masuk kerajaan Allah. Tidak. Tetapi Yesus sedang menyatakan fakta, kamu belum dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali, baru kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jemaat nangkep dulu ya sampai sini. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Masih di sini ya. Ketika Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, maka yang Yesus maksudkan adalah sesuatu harus terjadi padamu yang di dalamnya kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Poin berikutnya, Yesus dengan kata lain menyatakan dengan tegas bahwa kerajaan Allah hanya bagi mereka yang sudah menerima hidup dari Allah. Sudah dilahirkan kembali itu ya. Bagi mereka yang sudah menerima hidup dari Allah, bukan mereka yang melakukan langkah A sampai langkah sekian. Bukan. Kerajaan Allah terbuka hanya bagi mereka yang menerima hidup dari Allah. Lanjut ya, poin berikutnya. Atau dengan kata lain lagi, kita tidak bisa hidup di dalam kerajaannya kecuali kita adalah orang-orang yang telah ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu perkataan lain dalam Alkitab ketika berbicara tentang manusia yang sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Ini ayatnya ya. Kita sudah pernah baca 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh anugerahnya itu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ambil bagian dalam kodrat ilahi itu anugerah pemberian Allah, bukan karena kita melakukan langkah-langkah tertentu. Jadi tidak ada buku how to-nya. Coba renungkan. Yang kita lakukan, yang manusia lakukan adalah menerima. Gak ada langkah-langkah yang dilakukan, gak ada yang bisa dilakukan, langkah-langkah yang bisa dilakukan manusia untuk bisa menerima anugerah ini. Kelahiran kembali, iman Kristen yang benar, ya. Atau dalam bahasa 2 Petrus 1 ayat 4 ini, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu kodrat itu yang dimiliki Allah, yang melekat dalam diri pribadi Allah, ada dalam hidup kita ketika kita masuk dalam iman Kristen yang benar, itu pemberian. Makanya di sini pakai kata menganugerahkan, memberi. Coba bayangkan. Satu pagi ketika saya olahraga, jalan pagi, lalu saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal gitu kan. Tapi tiba-tiba dia memberikan sesuatu yang berharga kepada saya. Saya tidak melakukan apapun kepada orang ini. Tiba-tiba orang ini memberikan sesuatu kepada saya. Itu yang kita katakan anugerah. Apa tindakan saya? Menerima. Itu loh anugerah, kan kita sudah tahu, bahkan anugerah itu memiliki pengertian sesuatu yang kita terima yang sebenarnya kita nggak layak menerima itu. Karena kita tidak melakukan apa-apa,
usaha upaya kita untuk menerima itu, bahkan kita tidak layak menerima itu. Nah, dalam konteks keselamatan iman Kristen, kita sudah tahu semua. Alkitab memberi ungkapan keselamatan itu sebagai anugerah. Kita cuma menerima. Lalu bagaimana bisa ada ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa keselamatan itu pilihan manusia? Bagaimana Pastor Billy Graham bisa menuliskan judul bukunya Bagaimana Caranya Dilahirkan Kembali? Nggak ada caranya, itu anugerah pemberian Allah. Ya, oke. Poin berikutnya. Nah, ini ayat 2 Petrus 1 ayat 4 ini bisa dilihat ayat-ayat yang senada lain ya. 1 Petrus 1 ayat 3 atau 1 Petrus 1 ayat 2-3. Poin berikutnya, kerajaan Allah hanya bagi mereka yang telah menjadi ciptaan baru. Ini ayat-ayatnya, manusia baru atau manusia rohani. Ini istilah-istilah manusia yang sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Sudah dilahirkan kembali ya. Jadi ambil bagian dalam kodrat ilahi, telah dijadikan menjadi ciptaan baru, manusia baru, manusia rohani. Ini ayat-ayatnya. Jadi yang selama ini saya sampaikan di mimbar ini ya, istilah-istilah atau ungkapan yang ditujukan kepada mereka yang sudah mengalami kelahiran kembali, masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, kalau jemaat baca semua ayat-ayat ini, tidak ada satupun dari ayat ini yang menyatakan untuk mendapatkan keselamatan ini, manusia harus melakukan langkah-langkah ini. Tidak ada. Itu sepenuhnya pemberian Allah, ya, karya Allah. Kita lihat lagi ya. Berikutnya. Analogi yang dipakai Yesus begitu sederhana sehingga seharusnya tidak mungkin disalahpahami ya. Yesus memakai analogi kelahiran secara jasmani untuk menggambarkan kelahiran kembali secara rohani. Sebagaimana kita tidak berpartisipasi dalam kelahiran kita secara jasmani, semua orang paham ini. Demikian juga kita tidak berpartisipasi dalam kelahiran kembali. Masuk ke dalam iman Kristen yang benar itu, kita tidak berpartisipasi di dalamnya. Kita tidak akan menemukan buku berjudul cara atau langkah-langkah untuk dilahirkan, bukan? Tidak akan kan? Jadi kalau coba cari deh buku how to-nya di internet. Ada enggak di situ bisa kita temukan how to be born, bagaimana caranya dilahirkan? Enggak akan ketemu. Kan nggak masuk akal ya. Oke. Ini poinnya ya, coba jemaat tangkap baik-baik. Maka Yesus berkata bahwa kerajaan Allah hanya terbuka bagi orang-orang yang tahu bahwa itu 100% karya Allah. Sepenuhnya karya Allah, sehingga orang-orang tersebut mengabaikan segala upaya untuk ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Jadi kalau jemaat, siapapun yang mendengar khotbah ini bertanya-tanya, lalu titik awal seorang manusia bisa masuk ke dalam iman Kristen, kira-kira kesadaran apa yang harus muncul dulu dalam dirinya yang menjadi tanda bahwa, nah ini orang yang akan menerima anugerah dari Allah. Ini orang-orang atau manusia-manusia yang sadar, yang secara supranatural menangkap realitas itu, masuk ke dalam kesadarannya, lalu dia tahu bahwa ini 100% karya Allah. Saya tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan manusia saya, kehebatan manusia saya, kepintaran manusia saya, harta benda saya, apapun yang saya miliki di dunia, saya tidak bisa pakai itu. Satu pun tidak bisa saya pakai supaya bisa selamat. Sepenuhnya karya Allah. Nah, karena sepenuhnya karya Allah, saya tahu pasti itu, maka tindakan saya adalah mengabaikan segala upaya untuk ambil bagian dan terlibat di dalam. Yang saya lakukan apa? Kalau sudah sampai kesadaran ini, merendahkan diri serendah-rendahnya, lalu siap menerima. Nah, kalau kita tarik ini ke dalam kegiatan penginjilan, maka berita Injil yang benar itu membimbing manusia ke dalam posisi ini. Itulah berita Injil yang benar.
Sampai ketika Injil yang benar, Injil Kristus itu diberitakan, manusia yang mendengarnya sampai kepada kesadaran, saya orang berdosa, saya calon penghuni neraka, binasa kekal, dia tahu itu. Lalu muncul kesadaran, saya ingin selamat, saya ingin masuk surga. Tapi ini tidak bisa saya lakukan dengan kepintaran saya, dengan usaha saya. Karena saya tahu itu 100% karya Allah. Maka yang bisa saya lakukan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya, lalu mohon belas kasihan itu loh, berita Injil yang benar itu, atau efek yang akan dihasilkan dari pemberitaan Injil yang benar, Injil Kristus adalah membawa manusia kepada kesadaran itu. Nah sekarang jemaat paham kenapa Injil sembako tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa Injil mujizat, Injil kesembuhan, dan Injil-Injil yang wow dan wah lain tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak akan membawa manusia kepada kesadaran ini. Nangkep sekarang. Ya? Berikutnya, ini adalah karya penciptaan Allah sepenuhnya. Makanya kita pakai kelahiran dari atas. Kan? Ingat kan? Kata Yunani anoten itu memiliki dua pengertian kan, kembali dan dari atas. Kelahiran kembali atau kelahiran dari atas. Dan saya katakan dua-duanya bisa dipakai. Karena ketika kita pakai pengertian yang kedua dari atas, kelahiran dari atas, itu untuk menunjukkan bahwa masuk ke dalam iman Kristen yang benar atau kelahiran kembali ini, kelahiran dari atas, adalah karya penciptaan Allah sepenuhnya. Coba bayangkan penciptaan yang pertama, Adam dan Hawa. Apakah Allah menunggu persetujuan Adam dan Hawa supaya Allah menciptakan mereka? Kejadian pasal 1. Tidak. Itu sepenuhnya hak Allah yang maha kuasa dan berdaulat mutlak. Demikian juga penciptaan kembali secara rohani di perjanjian baru lewat karya salib Kristus. Sepenuhnya karya Allah ya. Maka kesimpulannya adalah ini bersifat monergistik, bukan sinergistik. Kita sudah pelajari ya. Ini belum saya hapus tulisannya. Ini bersifat monergistik, berasal dari kata mono, satu pihak saja. Pekerjaan, usaha, karya yang dilakukan satu pihak saja, Allah. Nah kalau kita berkata, kita mengajarkan bahwa keselamatan itu pilihan manusia, yang sedang kita ajarkan justru kebalikannya, sinergistik. Manusia ingin memasukkan ke dalamnya partisipasi dia, hebatnya dia. Nah yang mendorong itu apa? Yang mendorong itu dalam diri manusia apa? Ingin memasukkan partisipasi jasanya dia dalam keselamatan. Ego. Kita sudah belajar di sini berkali-kali dibahas. Inti dosa itu loh, ego. Ketika manusia belum mati. Maka ajaran yang menyampaikan bahwa keselamatan itu pilihan manusia, artinya tidak lagi monergistik tetapi menjadi sinergistik, sama absurdnya, sama tidak alkitabiah, atau kalau boleh saya katakan sama konyolnya dengan yang kita pakai contoh di awal. Perempuan yang viral di TikTok itu. Coba tanya Adam dan Hawa kalau masih hidup, apakah diminta persetujuan Allah ketika mereka diciptakan? Tidak. Nah saya ingin membawa pemahaman kita kepada keutamaan Kristus, keutamaan Allah. Itu teologi yang benar. Di akhir pengajaran yang muncul adalah Yesus saja, Allah saja. Manusia terhilang di dalamnya. Karena begitu dahsyatnya kebesaran, kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Manusia tersembunyi di dalamnya. Kita hilang dan kita mengalami sukacita sejahtera luar biasa ketika kita hilang dalam kebesaran Allah. Itu loh teologi yang benar. Bukan malah terus-menerus ada usaha memasukkan ego kita kepada sesuatu yang sepenuhnya karya Allah. Keselamatan pilihan
Dani. Daninya pengen masuk di situ. Kenapa? Diajarkan keselamatan pilihan Dani. Supaya Dani terus bisa ambil bagian di sana. Ketika Alkitab, hukum-hukum Allah menuntut ketaatan, ketundukan kita sepenuhnya, aduh yang ini jangan dulu Tuhan, yang ini. Tuhan sampai sini saja ya, yang sini wilayah saya Tuhan. Nah kalau keselamatan pilihan Dani itu egonya akan ikut terus dalam perjalanan iman Dani. Hati-hati loh. Justru ini ciri orang yang belum dilahirkan kembali. Harus sampai pada kesadaran 100% karya Allah. Inilah ajaran reform. Tapi Pantekosta karismatik tidak mengajarkan itu lagi. Gerakan yang baru muncul di awal abad ke-20 ini justru merusak ajaran-ajaran Kristen Ortodoks yang merupakan warisan dari ajaran para rasul di abad pertama. Nah, dulu orang Kristen tahu persis keselamatan itu karya Allah sepenuhnya. Ya. Ada senantiasa upaya ego masuk. Ingat loh, iblis pertama kali menjatuhkan Hawa itu karena bisa menipu Hawa untuk memasukkan ego ke dalam satu kehidupan yang sebenarnya sudah Allah ciptakan sungguh amat baik. Ya. Cara iblis bagaimana? Memutar balikan firman. Dari awal kerja iblis seperti itu. Dia adalah bapa dari pendusta. Ya. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulannya ini bersifat monergistik, bukan sinergistik. Ya. Lanjut. Nah saya selalu ingin menyampaikan kepada jemaat dimanapun saya melayani ketika saya berbicara khususnya tentang monergistik ini ya. Contoh yang begitu jelas dan kenapa ini begitu detail, begitu rinci diceritakan dalam Alkitab. Ini peristiwa Yesus disalib ya bersama dua orang penjahat di sebelahnya. Lukas 23 mulai ayat 39 demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat baca mulai ayat 35 ya. Ayat 35 sampai 43 supaya lengkap. Lalu baca juga cerita yang identik yang ditulis dalam Matius, Markus, dan Yohanes supaya lengkap ya. Nah, diceritakan ada dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus ya. Nah, ketika Yesus sudah naik ke atas salib, ini orang-orang mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus, menghina Yesus. Pemimpin-pemimpin di situ menghujat Yesus. Prajurit-prajurit di situ menghina Yesus. Bahkan kedua penjahat di sebelah Yesus ikut-ikutan mengolok-olok Yesus. Tapi dalam ayat ini diceritakan di mana satu penjahat yang tadinya ikut mengolok-olok Yesus tiba-tiba masuk kepada kesadaran. Coba ya. Saya baca lagi. Ayat 39 ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi yang seorang masih terus menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Perhatikan ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Padahal yang diceritakan di ayat 40 ini tadinya juga sama-sama mengolok-olok Yesus. Tapi dia tiba-tiba masuk kepada kesadaran,
Gak layak gitu mengolok-olok Yesus. Coba, ini kesimpulannya ya. Penjahat ini yang tiba-tiba berhenti mengolok-olok Yesus bahkan menegur penjahat yang lain, penjahat ini mengalami kelahiran kembali. Jemaat bisa aminkan dulu nggak di sini? Poin yang pertama, bahwa penjahat yang satu ini mengalami kelahiran kembali. Amin ya? Tahu dari mana? Tahu dari mana penjahat ini dilahirkan kembali di atas salib itu? Karena kalau jemaat baca ayat 43, ini jawaban Yesus kepada penjahat ini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus berkata penjahat ini masuk sorga, masuk kerajaan Allah. Di situ kita tahu pasti bahwa penjahat ini dilahirkan kembali. Karena Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Poin berikutnya, dalam diri penjahat ini muncul rasa takut akan Allah, kesadaran akan kekudusan Yesus. Coba baca lagi ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya. Poin ketiga, dalam diri penjahat ini muncul kesadaran akan keberdosaan dan tentu saja konsekuensi neraka dan kebutuhan akan juru selamat. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi seketika yang sebelumnya ikut mengolok-olok, seketika tiba-tiba dia berubah. Yang salah saya, yang berdosa saya. Yang menunggu saya tidak main-main. Neraka binasa kekal. Lalu dia merasa butuh akan juru selamat sehingga dia berkata dengan segala kerendahan hati, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Poin berikutnya, penjahat ini bertobat dan mengakui Yesus. Ini tidak bersalah. Kita yang berdosa. Dan gak main-main loh. Dosa kita kalau kita mati hari ini, yang menunggu adalah kebinasaan kekal. Poin terakhir, penjahat ini merendahkan diri, maka Yesus menganugerahkan kepadanya keselamatan. Sepenuhnya karya Allah, monergistik. Coba bayangkan jemaat, harusnya efek yang dihasilkan dari pemberitaan Injil yang benar, Injil Kristus adalah membawa orang kepada kesadaran sampai ke titik seperti penjahat ini. Bayangkan penjahat ini tergantung di salib, dia tahu sebentar lagi dia mati. Bahkan mungkin hari itu juga dia mati. Dia sadar akan keberdosaannya, dia sadar neraka yang menantinya, dia sadar akan kebutuhan seorang juru selamat, dia sadar bahwa sepenuhnya bergantung kepada sang juru selamat, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Maka yang bisa dia lakukan adalah merendahkan diri, mengakui Yesus, lalu dengan sepenuh hati dia bilang, Yesus, saya tidak bisa lakukan apa-apa untuk menyelamatkan saya. Sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Maka ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. 100% karya Allah. Nah, Injil sembako, Injil mujizat, Injil motivasional, Injil karir, gak akan membawa orang kepada kesadaran itu. Kepada penjahat ini disampaikan Injil yang benar dan itu gak cuma berita, dia langsung melihatnya di depan mata. Coba bayangkan jemaat, Yesus sudah disiksa sedemikian rupa, digantung di atas salib. Yang penjahat ini dengar, kata pertama, ucapan pertama yang keluar dari Yesus apa? Apa ucapan Yesus yang pertama di salib? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Penjahat ini mengikuti dari awal sehingga berita Injil yang benar yang dia terima. Sehingga dia sampai kepada kesadaran ini. Akhirnya dia sadar yang bisa saya lakukan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya.
lalu memohon belas kasihan Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tidak melakukan langkah sekian, enggak. Tidak melakukan doa ini, doa apa, enggak. Nangkep jemaat. Jadi kalau saya ditanya, jadi manusia yang bagaimana sih dan yang akan menerima keselamatan, akan dilahirkan kembali oleh sepenuhnya karya Allah. Harus sampai ke titik ini dulu. Yang kita lakukan, penginjil, hamba Tuhan, pendeta, gembala adalah membawa orang sampai ke titik ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Injil. Berita Injil Kristus, Injil yang benar, pengajaran firman. Jadi bayangkan, jemaat bayangkan, gereja-gereja yang tidak melakukan pengajaran firman, padahal di dalam gereja itu banyak berkumpul orang-orang yang mungkin belum dilahirkan kembali. Ke gereja ngejar sembako, ke gereja ngejar kenyamanan, klub sosial. Oh, nyanyi-nyanyi, firman yang ringan dan yang lucu, yang motivasional. Gak akan pernah muncul kesadaran ini, hanya bisa ketika Injil Kristus disampaikan. Ketika firman disampaikan apa adanya lewat pengajaran yang sehat dan sistematis. Nah mungkin ketika diceritakan seperti ini pun banyak jemaat, banyak orang Kristen egonya muncul. Enak aja sih Dani, saya disamakan dengan penjahat yang digantung bersama Yesus. Waduh, lihat mobil saya Alphard, Fortuner. Si Dani nggak tahu, saya pemilik usaha ini, jabatan saya. Padahal kita sama dengan penjahat ini. Kita mati dalam dosa-dosa kita, dalam pelanggaran kita, jahat di mata Allah. Tapi banyak orang Kristen sekarang nggak merasa jahat, padahal hidup menurut keinginan mereka, nggak tahu kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan mereka jalani, karena nggak pernah belajar firman. Tapi ketika disampaikan ini tersinggung. Oh, si Dani samakan saya dengan penjahat. Justru ketika kita sadar kejahatan kita dan tidak ada apapun yang kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita, hanya pemberian Yesus, masuklah kita kandidat menerima anugerah keselamatan. Ini hanya akan terjadi ketika Injil yang benar yang disampaikan, pengajaran firman. Ya, oke. Sekali lagi monergistik ya, diteguhkan lagi di sini. Berikutnya. Maka poin kedua ini dari analogi yang Yesus lakukan, kita sudah confirm ya, kita sudah diteguhkan bahwa peristiwa ini, yang kedua ini adalah monergistik. Kita sampai kepada kesimpulan mengapa Yesus memakai analogi kelahiran untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Dua hal, harus dan monergistik. Kalau tidak dilahirkan, kehidupan tidak mulai. Secara rohani pun demikian. Dan seperti kelahiran secara lahiriah, maka kelahiran kembali menjadi Kristen yang benar pun kita tidak terlibat di dalamnya. Sepenuhnya pemberian Allah, monergistik ya. Lanjut. Oke, saya ingin singgung juga, lihat aspek ini dari Efesus ya. Masih ada 10 menit. Ini kondisi setelah kita menerima anugerah keselamatan, dilahirkan kembali. Kita baca ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali, dijadikan ciptaan baru, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, tidak bisa membuat kita dilahirkan kembali. Perbuatan baik kita adalah buah yang kita hasilkan ketika kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan
baru. Nah, jangan lupa ini terjadi monergistik, sepenuhnya karya Allah. Ya. Kita baca yang ini dulu. Ini posisi kita sebelum dilahirkan kembali ya. Ini saya ambil dari Efesus pasal 2 masih. Ayat yang pertama, Efesus pasal yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita semua mati. Orang mati bisa milih? Jemaat paham sekarang ya, kenapa kita menuliskan mati. Kamu hidup di dalamnya, jadi hidup dalam kematian. Kalau ini kan hidup dalam kematian. Kalau kita yang sudah dilahirkan kembali apa kemari? Dari analogi korban. Ini hidup dalam kematian, kalau kita justru mati dalam kehidupan kita, mati ego. Sederhana kan kekristenan itu? Harus lain dengan sebelum. Ayat ini mengatakan kita hidup dalam kematian, mati kita dalam pelanggaran dosa, kita hidup di dalamnya. Setelah dilahirkan kembali, kita mati dalam hidup kita. Mati terhadap ego. Ya. Jadi kamu hidup di dalamnya dalam kematian ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, dulu kita ikut jalan dunia. Nah kalau kita sudah mati terhadap ego, apa? Roma 12 ayat yang kedua. Kita tidak serupa dengan dunia. Melainkan berubah oleh pembaharuan budi. Ya, kebalikannya kan harus terjadi. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa iblis ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini manusia jasmani, manusia daging mati di dalam dosa. Jadi dulu kita ini, sekarang kita ini, manusia rohani ciptaan baru dilahirkan kembali. Nah, ayat yang keempat menegaskan monergistiknya ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dalam posisi hidup yang lama, masuk ke dalam hidup yang baru dilahirkan kembali, sepenuhnya karya Allah. Dia yang menghidupkan kita. Jadi kalau pakai ilustrasi Bapak tadi yang terbaring mati, jangan ditanya. Orang mati nggak bisa milih. Tapi tindakan Allah adalah menghidupkan. Ya. Jadi ini di pasal yang kedua ya, Efesus. Nah kalau kita mundur satu pasal ke pasal yang pertama, saya bacakan ya. Di pasal yang pertama ayat yang keempat dituliskan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi apa yang kita tadi terangkan dalam pasal yang kedua, hidup yang lama sepenuhnya oleh karya Allah, monergistik menjadi ciptaan baru, dikatakan di pasal yang pertama itu sudah Allah tetapkan dari semula, sebelum dunia dijadikan. Saya baca lagi Efesus 1 ayat yang keempat dan kelima. Karena ini yang terang-terangan ditolak oleh banyak gereja sekarang, termasuk Pentakosta Karismatik, predestinasi ya. Mau ditolak gimana? Ayat itu begitu jelas ya. Saya bacakan lagi. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Dari semulanya dari kapan? Sebelum dunia dijadikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Inilah doktrin destinasi. Jadi apa yang diterangkan karya keselamatan Allah yang monergistik yang dituliskan dalam Efesus pasal 2 ditegaskan dalam Efesus yang pertama itu sudah Allah rancangkan, tetapkan sebelum dunia dijadikan. Itulah predestinasi. Makanya di sini harus monergistik. Karena itu tindakan Allah menggenapi ketetapannya, rencana kekalnya yang sudah Dia nyatakan sebelum dunia dijadikan. Nah kitanya belum ada, Allah sudah tetapkan. Nah kalau iman Kristennya salah tidak bisa menerima ini. Gak masuk akal dan katanya.
Tapi apa yang dinyatakan Alkitab adalah realitas, kebenaran. Jadi kalau kita baca Efesus pasal 1, pasal 2, ini yang kita dapat, monergistik, sepenuhnya karya Allah. Predestinasi Allah sudah menetapkan sejak awal sebelum dunia dijadikan. Di masa lalu dalam kekekalan, Trinitas Allah sudah menetapkan ini, maka kemudian Allah menggenapinya secara penuh oleh dirinya sendiri, monergistik ya, lewat proses kelahiran kembali atau kelahiran dari atas. Tujuannya apa? Membawa orang-orang pilihannya masuk ke dalam kerajaan Allah, Firdaus. Jadi dari analogi ditegaskan oleh peristiwa penjahat di sebelah Yesus, lalu ditegaskan oleh Efesus pasal pertama dan pasal kedua, ini ya, monergistik, predestinasi, kelahiran dari atas, Firdaus. Makanya kan saya pernah kasih PR kan ke jemaat. Baca, sekarang boleh ya dilakukan lagi PR ini. Baca Efesus pasal 1 dan pasal 2. Bercerita tentang karya keselamatan Yesus. Manusia yang dulu mati dalam dosa dihidupkan lewat kelahiran kembali menjadi ciptaan baru. Baca Efesus pasal 1 dan pasal 2. Dan kalau jemaat mendapati di sana ada partisipasi manusia dalam keselamatan, langsung telepon saya. Enggak ada. Baca ya, Efesus pasal 1, pasal 2. Sepenuhnya karya Allah. Keselamatan itu sepenuhnya karya Allah. Bukan pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, bukan pilihanmu. Ya. Karena ketika kita merenungkan karya keselamatan, yang Allah inginkan adalah pada akhirnya segala kemuliaan bagi Allah. Ya, ya, itu ya. Oke, ini kesimpulan terakhir ya dari 4 sesi masih pengantar kita. Jadi minggu depan kita akan masuk ayat per ayat Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 ya. Ini masih gambar besarnya. Inilah kesimpulan ya. Apa yang Yesus sampaikan dalam teks Alkitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 ini. Jadi kan kalau pelajaran sekuler biasanya bahas dulu baru kesimpulan. Tapi kalau belajar Alkitab dari pengalaman saya tuh lebih enak kesimpulan dulu di depan, gambar besar, baru kita teguhkan itu lewat menelusuri ayat per ayat ya. Seperti ini. Yang pertama, supaya orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, sorga, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus, beberapa yang dinyatakan dalam Alkitab, maka orang tersebut harus mengalami dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Ya. Lalu yang kedua, ketika Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, maka yang Yesus maksudkan adalah sesuatu harus terjadi padamu yang di dalamnya kamu sama sekali tidak ikut berpartisipasi. Monergistik ya. Jadi inti dari percakapan Allah dengan Nikodemus di malam hari itu, inti dari mengapa Yesus memakai analogi kelahiran secara lahiriah untuk menjelaskan bagaimana seorang manusia masuk ke dalam iman Kristen yang benar adalah dua hal ini. Harus monergistik ya. Dengan gambar besar ini, kesimpulan di awal, minggu depan kita akan mulai masuk ke ayat per ayat. Kita akan bahas secara tuntas ayat 1 sampai ayat 10 dari Yohanes pasal 3. Bekal dari firman pagi hari ini, minggu depan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi kalau iman Kristen diawali dengan kesadaran bahwa 100% Allah, maka demikianlah orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, yang iman Kristennya benar. Sepanjang perjalanan hidupnya, kesadaran bahwa 100% Allah itu akan terus menyertai dia sampai dia bertemu dengan Yesus. Ya. Maka kerinduannya adalah bertemu dengan Yesus, karena 100% Yesus. Tidak ada dia memberi kesempatan ego muncul dalam hidupnya. Ya. Ketundukan, ketaatan, dalam bahasanya Paulus, aku tidak berkata aku sudah menangkapnya. Aku tidak berkata bahwa aku sudah sempurna, tetapi ini yang aku lakukan.
Aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, melupakan apa yang di belakangku. Lalu aku berlari, mengejar sampai aku mendapatkan hadiah. Itu ciri hidup yang 100% tentang Allah. Tidak memberi kesempatan ego muncul. Mati terhadap diri, hidup untuk Kristus. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Ibu Gembala berdoa. Haleluya.